Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nas Arifin Hidayat, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, dosen program studi Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Video ini merupakan dokumentasi pelaksanaan pembelajaran dalam rangka pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK-TPT, khususnya pada bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Perawatan medikal bedah merupakan mata kuliah inti pada program studi D3 Keperawatan yang memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep, perspektif, dan asuhan keperawatan pada pasien dewasa dengan berbagai gangguan sistem tubuh. Ruang lingkup mata kuliah ini mencakup konsep keperawatan medikal bedah, peran perawat dalam kebijakan pelayanan kesehatan, serta asuhan keperawatan pada berbagai sistem tubuh, seperti sistem pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, metabolik, endokrin, perkemihan, muskuloskeletal, persyarafan, indera, integumen, dan sistem imun. Mata kuliah ini juga membahas asuhan keperawatan perioperatif. Metode pembelajaran yang digunakan adalah perkuliahan, tutorial, small group discussion, problem-based learning, serta penugasan. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu ada CPL 2 terkait lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kedaruratan dengan memperlihatkan aspek bio, sosio, spiritual, kultural, serta menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan. CPL 3 yaitu lulusan yang menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam pelaksanaan asuhan keperawatan secara komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Sedangkan untuk CPL 4 yaitu lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. Sedangkan untuk CPMK mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis, infeksi, endemis, HIV/AIDS, gangguan kebutuhan oksigen, patologi sistem pernapasan dan kardiovaskuler, gangguan kebutuhan nutrisi akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin, gangguan kebutuhan cairan elektrolit akibat patologi sistem pencernaan dan perkemihan. Untuk CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu menguraikan gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal, persyarafan dan indera, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur akibat psikologis sistem persyarafan dan integumen, gangguan kebutuhan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan imun, serta gangguan pemenuhan kebutuhan tubuh akibat tindakan operatif. Untuk evaluasi pada mata kuliah ini yaitu mencakup ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta penugasan yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Demikian penjelasan RPS pada keperawatan medikal bedah pada kali ini. Selamat untuk menyaksikan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya Dede. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ini untuk melaksanakan perkuliahan yaitu terkait dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah. Di sebuah pembahasan yaitu terkait dengan konsep, perspektif, dan peran perawat KMB dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan bahas tadi terkait dengan konsep, perspektif, peran perawat KMB dalam kebijakan perawat kesehatan. Di sini mungkin ada yang sudah pernah dengar atau keluarga ataupun di rumah sakit terkait dengan kebanyakan sih kasus-kasus KMB itu apa?
yang masuk dalam ruang lingkup kasus perawatan medical bedah itu kasusnya seperti apa? Kasus butuh, ya, kasus butuh medisnya berarti appendicitis itu masuk ke ND. Ada lagi selain itu Potensi Pak. hipertensi. Memang untuk tren penyakit hipertensi memang tinggi ya di Indonesia. Ya, supaya lebih jelas lagi kita coba bahas satu persatu. Nanti kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang bertanya, silakan nanti bisa. Ya, harus sampai selesai dulu. Nanti terkait dengan perkuliahan hari ini apa ada yang kita akan bahas. Pertama, tadi ada konsep keperawatan medical bedah. Apa itu keperawatan medical bedah dan mengapa penting di prodi D3 keperawatan. Sebetulnya keperawatan medical bedah itu baik di D3 keperawatan, sarjana keperawatan perawatan itu ada materinya ataupun kuliahnya. Kemudian yang kedua itu perspektif keperawatan medical bedah. Apa sih perspektif? Yaitu cara pandang pasien, cara pandang kita sebagai perawat kakinya. Ketika dapat pasien, itu kita lihat secara utuh atau secara holistik ya. Jadi kita lihat kondisi pasien datang, nggak cuma kita fisiknya doang. Oh ini pasien tadi khusus butuh itu berarti kan ini kalau kita operasi appendektomi namanya ya, kalau sudah biasanya kan nanti di appendektomi atau di operasi. Kalau ternyata ada luka bekas operasi di bagian kanan misalkan atau ekstra. Apakah cuma itu aja? Kita juga harus melihat bagaimana psikologisnya dan sosial dan spiritual. Jadi nanti lebih banyak contohnya nanti di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kita nantinya sebagai seorang perawat sebagai pemberi asuhan, asuhan perawatan. Mulai dari kalau proses perawatan mulai dari apa aja? Proses perawatan mulai dari apa aja? Pengajian. Ada yang tahu? Kalian ini dapat pengajian, diagnosis, intervensi, identifikasi, dan evaluasi. Ya, itu digunakan ya. Itu perawatan tadi ada di lakukan ya. Kemudian terkait dengan sedikit kebijakan nasional ya, sekarang akhir sekarang. Baik itu kebijakan nasional dan kebijakan internasional ya. Kalau kita kan ya WHO ya, World Health Organization ya. Dan contohnya kasus tadi sudah disebutkan tadi ya, supaya lebih paham lagi ya. Nah, kalau ada yang lihat datang ke rumah sakit kebanyakan, saya tanya nih, kebanyakan ruangannya ada itu perbandingannya ruangan rawat biasa kan, ruang rawat anak kan, ruang rawat maternitas kan, IGD kan, atau IBS misalkan, pertanyaannya. Yang paling banyak biasanya ruangan-ruangan seperti apa? Rawat biasa ya, jadi rawat inap yang biasa. Sebenarnya kalau keperawatan itu kan banyak, ada keperawatan medical bedah, keperawatan maternitas, perawatan anak, kemudian ada keperawatan gawat darurat, kemudian apa lagi kira-kira? Jiwa, ya, betul, komunitas anak. Nah itu masuknya. Jadi ini masuk KIB kenapa tuh? Jadi penting karena tadi hampir di rumah sakit kebanyakan kan itu tadi ya, perawatan rawat inapnya kasus-kasus itu. Jadi sejauh ini bisa dikembangkan ya. Selain itu juga nanti mahasiswa bisa tadi ya sama ya, masih memahami konsep. Jadi nanti mahasiswa harapannya mampu menjelaskan ya pengertian apa itu KMB, kemudian ruang lingkup yang masuk dalam kasus KMB itu apa aja. Oh ini usia baru 1 bulan, kalau yang masuk KMB kan tidak kan. KMB itu benar-benar itu masih dewasa ya, dewasa. Melihat perspektif dari itu, jadi harus kita pandang atau merawat pasien itu secara holistik, secara menyeluruh ya. Mulai dari fisiknya, emosi, keluarga, budaya, ekonomi dan keselamatan pasien. Otomatis nanti mungkin ada sudah pernah melihat kok ini pasien satu dengan pasien lain gelarnya itu beda. Ada yang gelar warna kuning, warna merah, satu pasien cuma merah,
jadi lebih harus lebih ini itu ya, ini yang ini masih bagian ini. Terus jadi tadi menurut adik kenapa KMB itu penting? KMB itu kan singkatan produk medical care. Mungkin ada yang mau coba berpendapat mengapa tidak? Sebenarnya di slide ya. Mengapa penting itu di slide ya? KMB dengan praktek hariannya. Seperti yang kita tadi saya sampaikan di awal, kebanyakan kasus di rumah sakit, baik di rumah sakit ataupun di lingkungan, pasiennya ada pasien GM, hipertensi kan nggak harus di rumah sakit, hipertensi juga ada di komunitas ya, atau di sekitar kita. Hipertensi itu dibilang juga silent killer ya, karena apa? Karena apa kira-kira? Ya, nggak ada gejalanya ya, nggak ada keluhan, cuman tekanan darahnya tinggi. Biasanya masyarakat itu kalau nggak tahu seperti itu, kalau nggak ada keluhan ya nggak ke rumah sakit kan, tetap aja di rumah dengan kondisinya. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, otomatis dari hipertensi ini, hipertensi tadi kan diajarin tuh apa itu hipertensi, bagaimana fisiologinya, tapi bukan pada saat hari ini. Intinya dengan berjalannya waktu, hipertensi itu kan perjalanannya semakin meningkat ya. Semakin lama jantungnya membesar, kardiomegali namanya kalau jantung besar, dan akhirnya apa? Upaya jatuh, gagal jantung nggak mampu menumbuhkan darah karena sudah kecapean. Nah, padahal kalau sudah bisa dicegah dari awal, itu tidak sampai ke gagal jantung. Kemudian perawat menjadi menjaga 24 jam, perawat itu 24 jam, jaga aja. Meskipun kalau ada dijelaskan ada pagi siang malam, kalau pagi dari jam 7 sampai jam 2, sore jam 2 sampai jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Jadi perawat itu berat ya. Jenis malam nggak bisa tidur, ya nggak boleh tidur. Kalau tidur pasien kasih gantian tidur. Terus KMB ini melatih clinical reasoning. Apa maksudnya? Jadi nanti mahasiswa diajarkan atau belajar membaca tanda, resiko, respon pasien dan prioritas tindakan. Bagaimana misalkan tadi contohnya pasien appendicitis, ya appendicitis, kemudian dilakukan operasi appendektomi, ya. Jadi nanti adik-adik bisa melihat, oh dari hasil pengkajian, misalkan anamnesis, hamil berapa misalkan bisa dimobilisasi. Kan ini clinical reasoningnya nih. Oh adik-adik ini pasien baru dioperasi, apakah sudah boleh bicara ruangan? Apakah boleh langsung keliling kanan keliling kiri? Apakah boleh langsung duduk misalkan? Nah itu nanti diajarkannya, terkait dengan berarti pokok bahasa terkait dengan produk perikardi. Kapan dia harus bisa ngiling, kapan dia harus duduk, apakah sudah betul duduk, kapan boleh makan, nah itu nanti ada sejauh itu. Sudah betul duduk misalkan, duduk, sudah itu dia ada ini. Jadi hampir kasus atau nanti uji kompetensi KMB 60% itu yang KMB. Jadi kalau ada yang menguasai KMB 60% ya, misalkan dari 100 soal berarti 60 soal betul semua sudah lulus sebetulnya. Kalau dari segi uji kompetensi kalau sekarang itu IPK sarjana ya, plus nanti hasil uji kompetensi nanti digabung, nanti akhir nanti lulusan itu ya itu sekarang. Tapi itu selanjutnya yaitu terkait dengan uji kompetensi, ada negara-negara mau post komprehensif. Jadi nanti ada melakukan tindakan, ada 11 fase gitu, 2 stase istirahat, nanti 9 stase SPO, misalkan pasang impuls, kemudian room, misalkan dan lain sebagainya. Itu dari berbagai stase ya, perawatan mengerjas, misalkan pemeriksaan report, misalkan KMB bisa pasang impuls, ya tergantung soalnya dikacak. Jadi tingkat kesamaannya itu minimal ya. Karena ada 3 bisa usulin, tapi soalnya kemarin pasang impuls, leopard, dan nanti yang lain juga tahu juga ya. Jadi cuma satu kali studi atau 1 kali ujian itu cuma tadi 11 orang
Kalau ada di jumlah mahasiswa sekarang 40, berarti bisa jadi si Pak ya bisa berada. Itulah kedepannya. Jadi makanya harus betul-betul belajar skill masih bisa diasah ya, masih semester awal yang semester itu. Nah, jadi di KMP itu apa? KMP itu paslon perawatan pada pasien dewasa. Kemudian kita sudah saya sampaikan yang warna merahnya itu pasien dewasa yang mengalami masalah kesehatan medis atau kemudian apendisitis itu tadi masuk ke ranah apendektomi ya, dengan tujuan memulihkan fungsi kemudian mencegah komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup ya, ini jadi penting ya. Kemudian KMB itu tadi ada 3 ya, yang pertama medical, yang kemudian bedah, kemudian ada perawatan. Jadi medical ini bisa diartikan yaitu masalah tanpa tindakan operasi utama, misalnya tadi kasus secara umum ada pneumonia, DM, hipertensi, stroke, gagal jantung, reumatoid, kemudian sindrom koroner akut, hipertensi tadi yang itu masuk ya, masuk ke ini. Dan bedah itu tadi, misalkan pasien apendisitis ternyata nanti dioperasi, namanya apendektomi, itu juga masuk radioterapi. Fraktur, nah, bisa dioperasikan pasang pen, itu juga masuk ranah KMB. Kemudian perawatan, nah ini perawatan tadi kita basicnya itu menyelesaikan kebutuhan dasar manusia. Di sini ada yang masih ingat kebutuhan manusia itu yang menurut Maslow berapa? Kebutuhan dasar menurut Maslow kan ada kebutuhan yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Misalkan kebutuhan paling dasar terkait dengan oksigenasi gitu kan, sampai dengan yang paling tinggi misalnya aktualisasi kehidupan. Itu ya, jadi kalau bisa dipahami ya. Nih, ruang lingkup KMB mulai dari ruang lingkupnya ya, mulai dari promotif, yaitu terkait dengan mempromosikan atau edukasi ya. Kalau nanti ada yang belajar terkait dengan standar diagnosis perawatan Indonesia, standar intervensi perawatan Indonesia, nanti ada ya promotif. Nanti kan ada observasi, terapeutik, edukatif, dan kolaboratif. Itu ada OTT. Observasi, terapeutik, edukatif, dan kolaboratif. Nah, edukatif salah satunya masuk karena itu promotif. Oke. Kemudian preventif. Preventif itu apa? Pencegahan, ada juga. Pencegahan betul, itu mencegah komplikasi, infeksi, kemudian risiko jatuh tadi bisa luka tekan. Luka tekan ini jadi penting pasien-pasien yang stres misalkan. Luka tekan, ada seharusnya kan nggak terjadi kalau di rumah sakit ada kejadian luka tekan berarti nanti perawatan saatnya. Harusnya itu nggak terjadi, bisa kita eliminasi dengan apa? Ya, pasien bed rest misalkan nggak bisa dengan berdiri. Harusnya kan sebagai seorang perawat yang sudah lulus kompetensi, sudah tahu nih maunya pasien bed rest berarti harus kiri kanan kiri per berapa jam. Jadi tidak terjadi luka tekan itu. Plebitis sama juga ya. Plebitis itu tidak boleh juga. Kalau bisa plebitis, nah nanti bisa jadi malpraktek. Ya. Kemudian ada rehabilitatif, yaitu nanti aktivitas mobilitas yang menjadi pasca. Milik lagi katanya bagus ya, milik bagus ya. Apendisitis ataupun fraktur tadi, fraktur dioperasi. Untuk pemulihan otomatis pasien kan nggak mungkin langsung jalan lagi kan. Ya kan? Biasanya kan pasiennya, oh ini operasi hari ketiga, oh masih sakit kok, kemudian bisa diajarkan mungkin kiri kanan kiri kiri, harus dulu, harus ke kiri dulu, ya bertahap ya mobilisasinya. Jadi jangan sampai nanti langsung bertahap lari misalnya, otomatis itu malah bisa mencederai. Nah ini bagaimana dari sana-sana nanti akan dipelajari ya. Terkait dengan nanti terkait di sistem muskuloskeletal. Kita dulu belajar terkait dengan anatomi fisiologi muskuloskeletal. Namanya bagaimana ini tulangnya ada berapa, kemudian tulang paling banyak di mana, tulang yang paling banyak kalau nanti muncul perdarahan itu tulangnya seperti apa, dulu sudah. Tinggal nanti ini patologisnya ini. Oh ternyata ini ada satu yang harusnya itu tulang itu kokoh lurus, kok ternyata
digital planning. Jadi pasien mau tadi fraktur, mau soal fraktur sudah bagus nih dari dokter sudah boleh, sini sudah boleh pulang. Nah, dari perawat ini digital planning ke pasiennya itu apa aja yang harus disampaikan ke pasien. Oh, pasiennya boleh makan ini, harus makannya tinggi protein. Kan di budaya-budaya tertentu, padahal kalau yang nggak tahu ya, kalau pasien fraktur nggak boleh makan seperti ini, nggak boleh makan seperti ini. Padahal kalau sudah belajar terkait dengan proses penyembuhan tulang, salah satunya kan itu intake ya, makanannya harus tinggi protein, misalkan tinggi kalori. Nah itu harus cepat banyak makan yang seperti itu ya. Kemudian kapan harus boleh jalan, kapan harus boleh makan yang apa yang boleh, makan yang boleh. Nah itu diajarkan nanti sebelum pasien pulang. Itu namanya digital planning, gitu ya. Ini latihan diskusi. Misalkan nih di kasus pasien pada seorang laki-laki 28 tahun dirawat dengan stroke. Pasien mengeluh sulit berbicara, lemah pada sisi kanan desa. Kemudian tekanan darah 190 ke 80, keluarga terlihat bingung dan takut. Data anamnesis apa data yang abnormal? Data yang abnormal apa? Kalau dilihat dari kasus, data yang menurut Anda tidak normal. Ya, lemah sisi kanan. Ini ciri khas dari pasien itu kan biasanya kelemahan ya. Terus sulit bicara. Nah, rangkumannya, apabila ini sudah di akhir, yang pertama KMD itu melihat pasien dewasa secara utuh ya, bukan hanya penyakitnya, bukan hanya fisiknya aja. Jadi secara holistik dan secara keseluruhan, dari fisik, psikologis sampai dengan sangat. Kemudian yang kedua, perawat KMD berperan dalam asuhan langsung edukasi dan kemudian advokasi, kolaborasi serta dokumentasi. Kemudian yang terakhir itu kebijakan nasional dan internasional itu juga untuk perawat bekerja kompeten, aman, etis, berorientasi pada penduduk pelayanan. Ini referensi yang Anda bisa ambil atau bisa pakai. Ini terkait dengan bekerja, nanti terkait bukunya bisa pakai kebutuhan sudah, bisa berupa ada korban juga bekerja, lagi medical nursing, bisa juga sekarang ini enggak berpatokan ya, masih banyak sekali sekarang itu buku-buku terkait dengan korban hidup. Ya harapannya nanti ada selain jadi perawat ya, mungkin kalau sudah kedepannya jadi kliknya di mana, saya sukanya di korban hidup ya, sudah nanti korban hidupnya dikuasai itu. Kalau saya mau jadi perawat aja, sebenarnya ada perawat maternitas, lalu nanti kekhususannya apa aja jadi bisa. Kita kan cetak masih general, masalah general itu berbeda ya. Terus, nah, saya kira itu ada deh untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Saya tahu ada yang ditanyakan, didiskusikan dari materi atau di warung materi. Saya masukkan. Saya boleh ditanyakan? Sudah jelas ya. Jadi untuk materi hari ini sudah jelas, tidak ada pertanyaan. Saya kira ya, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ada mungkin ada kita bahas terkait penyakit COVID pada malaria dan sebagainya. Nanti kita ingin dengarkan nanti untuk sibet bisa hubungi dosen baik yang dari tim ataupun dosen yang koordinator untuk pelaksanaan. Cukup, Dek? Cukup ya.